Kemarin ada yang bertanya ke saya, mengatakan begini. Saya nggak ngerti bahasa Bali, padahal saya menjelaskan tentang perkawinan. Orang tua kita mengatakan, lebih nak nganten, alih benar kurang, alih je nak peturu, dah nyuang nak lem, mungkin kejegak percuma. Kan gitu dia bilang. Alih sesama gitu. Biar jelek berkepriasa, biar dia belum karena dan dia kal dan dia kal dadi orang nak luweh kalau tuan gitu. Nah, sejegak-jegak dia nak bukan peturu, kalau kita menikah bukan peturu sesama ajaran, itu mungkin secantik apapun dia tetap akan meruntuhkan. Kenapa demikian? Karena setiap kelahiran manusia itu memanifestasikan dosa. Dosanya itu masuk ke dosanya ke tingkatan panca mahabhuta. Nah, apabila dia tidak setia, dia akan dosanya itu dimanifestasikan dari anjing. Kalau dia pemarah, dosanya itu kan dimanifestasikan dari macan. Kalau dia suka ngelengit, dia akan manifestasikan dosa jadi ular. Kalau dia bengkong sudah diukurin, cak pangkaling mangkanal jadi magai ini dong, dosa itu mesti dari ular belatung. Nah, apabila kita menikah sama ajaran yang tidak bisa melakukan penebus, tidak melakukan penebusan, tidak memiliki tatwa susilo upacara, tidak melakukan ritual, itu nanti yang akan sulit dicari, karena suami istri itu adalah satu, juatman dan paramatma, yaitu perdana dan purusana satu tuh, bukan dua. Apabila nanti ngepean tidak diketemukan nanti dosa-dosanya untuk diparipurna, jadinya itulah anaknya akan menghasilkan, apalagi mesti cerai, tidak bisa diberitahu. Ini pengalaman, ini sudah dibuktikan kok. Anaknya tidak akan bisa diurin, sulit pelajen, tidak akan bisa berbuat kebaikan. Itu yang saya sampaikan. Nah, jadi meneruskan kutukan yang besar jadinya gitu. Sejelek-jelek peturu, kurang peturu, biar jelek, biar pula alih luweh, lain dia dadi orang nak yakal luweh hasilnya. Lega kenyidang bersama, karena di luar peturu kita, dia itu tidak kelihatan di namo-namo, sudah dia nomadi sama dosanya. Kalau kita sesama kita masih kelihatan di namo-namo memikul padi, tapi padi itu ulat. Capek dia, karena apa? Karena saling membenci, suka membenci saudara, suka iri hati. Membenci itu bagian dari meruntuhkan dewa yang mantuk pewayangan kita. Kalau membenci, iri hati, apalagi memeras, apalagi merebut usaha orang, jatuh dewa yang mantuk pewayangannya tuh ya kelihatan masih hidup, makan masih bisa kenyang, apain bisa, tapi dewanya yang jatuh. Nanti begitu matinya, di mana dia tersesat, dewanya di sana ada dia akan menumadi. Karena manusia ini bukan mati akan menjadi dewa, kecuali dia manusia itu bisa mengangkat dewa yang mantuk pewayangannya langsung menunggal ke Siwoloka. Tapi kalau dia nggak bisa, di mana dia tersesat rohnya, di sana dia akan lahir menjalankan perputaran alam semesta. Ada yang dari binatang, ada yang dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari macam-macam. Itu bukannya surga dan neraka di sana, yaitu menunggalnya partikel-partikel Tuhan menjadi satu, menjadi ke lautan yang dalam gitu. Manusia kalau bisa melaksanakan itu ya bisa. Wong Sulinggi aja masih baru bisa nyampe di atas patok kok sama biksu. Manusia biasa di tempat mau masih gini sulit sekali ngangkatnya. Kalau ajaran kejawen aja yang bisa menunggal sendiri datangnya, langsung dia bisa tembus ke sana ke lautan yang dalam, di pintunya Siwoloka, pintu gerbang Siwoloka. Orang-orang suci itu dikira akan masuk surga, belum tentu, bakal lebih parah dia daripada orang biasa. Karena apa? Dia nggak boleh salah, apalagi dia berbicara tentang, saya ingkai dulu di kecil, gitu cerita ada. Apalagi dia hanya memikirkan batin banten sebagai spiritual, memikirkan sesari sebagai spiritual. Berarti dia sudah menyalahi aturan alam semesta. Itu bukan dewa nantinya itu.
tersesat nanti akan menjalankan lagi perputaran alam semesta. Tumitisnya 700 tahun, tak jadi apa dia. Leluhur kita yang sudah orang suci aja masih, kalau enggak saya mengaturkan pelepasan ke sana masih beliau tersetak jadi macan kok. Saya nggak mau sebut. Saya harus mengangkat leluhur yang paling sakti sekali itu. Masih tersedak di macan, masih tersedak jadi gini, banyak. Siapa Anda itu? Ya Atman, bagian dari Atman. Nah, Anda jadi manusia lah yang harus melakukan penunggalan lautan yang dalam. Partikel-partikel Tuhan ini bukannya Anda masuk surga apa lalu ngawak tuh bahwa ajaran-ajaran tuh mengatasnamakan ajaran yang palsu, mengataskan nama surga. Bohong itu tahu.